Kak Tiran, kamu memukulku. Si botak menatap Tiran dengan tidak percaya. Tiran memarahinya, memukulmu. Aku bahkan ingin memukulmu sampai mati. Sambil berkata, dia langsung berlutut ke arah Reka. Tuan Valkyrie, maafkan aku, maaf, akulah yang tidak mendidik bawahan dengan benar, kemudian menyinggungmu, aku pantas mati. Jangan khawatir, hari ini aku pasti akan memberimu penjelasan yang memuaskan. Pada saat ini, sekelompok preman bertanya dalam hati, siapa sebenarnya orang ini? Kakak tertua mereka, Tiran benar-benar berlutut kepada orang ini. Tuan Valkyrie yang mana? Jangan-jangan kakak tertuanya Kak Tiran. Pasti begitu, hanya kakak tertuanya Kak Tiran yang bisa membuat Kak Tiran berlutut. Penyataan ini membuat semua orang memiliki dorongan hati ingin mati. Sebagai kakak tertua, bagaimana bisa begitu rendah hati, mengenakan pakaian biasa, dan mengendarai mobil Santana model tua? Tidak sebagus kami, yang hanya sekelompok preman. Tiran marah, kenapa masih berdiri? Segera berlutut kepada kakak tertua. Kaki semua orang lemas, semuanya berlutut, memohon ampun. Si botak sudah hampir gila karena terkejut. Meskipun dipukul mati, dia juga tidak pernah menyangka bahwa dirinya akan menyinggung kakak tertuanya Kak Tiran. Menurut aturan, hari ini dia telah melakukan kesalahan yang tidak bisa dimaafkan, dan harus menerima hukuman tusukan pisau di tubuhnya. Tamatlah, tamatlah. Reka berkata, jangan khawatir, barusan kalian menghentikanku karena tanggung jawab kalian terhadap pekerjaan. Lagi pula kalian juga tidak melakukan tindakan apapun, jadi aku tidak akan meminta pertanggungjawaban kalian. Semua orang tercengang, lalu merasa bersyukur. Kakak tertua ini memiliki temperamen yang baik, bisa-bisanya tidak meminta pertanggungjawaban mereka. Jika itu bos lain, pasti sudah mengambil nyawa mereka, sikap mereka sudah sangat baik. Tapi, pandangan mata mereka tertuju ke arah si botak. Sekujur tubuh si botak gemetar, kemudian tercium bau urin. Dia ketakutan hingga buang air kecil. Tuan Valkyrie, ampuni aku, mohon ampuni aku masih memiliki orang tua dan anak. Reka, jangan takut, aku tidak menginginkan nyawamu. Tapi, kamu barusan meragukan diriku bahwa satu tamparanku bisa membuat orang langsung pingsan. Aku tentu saja harus membuktikan diriku, kalau tidak, hatiku akan merasa sangat kesal. Si botak buru-buru berkata, Tuan Valkyrie, kamu tidak perlu membuktikannya, aku percaya padamu, aku sekarang sudah ketakutan dan hampir pingsan. Tiran menepuk kepala si botak, omong kosong, segera tunjukkan wajahmu, bekerjasamalah dengan Tuan Valkyrie yang ingin membuktikan dirinya. Si botak seketika mengerti, baik. Dia mengangkat kepala dan menutup matanya. Dia sudah membuat keputusan, nanti dia akan berpura-pura pingsan, bekerja sama dengan Tuan Valkyrie untuk membodohi orang-orang. Dia tidak percaya ada orang yang bisa membuat orang lain pingsan dengan satu tamparan. Reka mengangkat tangannya dengan ringan dan menamparkan wajah si botak. Tubuh si botak terbang keluar, menabrak dinding dan jatuh dengan keras, langsung pingsan di tempat. Hati semua preman sangat emosional. Akting si botak cukup bagus, berpura-pura pingsan, tetapi terlihat seperti nyata. Mereka juga tidak percaya ada orang yang bisa menamparkan orang lain sampai pingsan hanya dengan satu tamparan. Reka berkata, baiklah, karena aku sudah di sini, biarkan para tamu masuk. Tiran segera mengangguk, baik, aku akan segera mengaturnya. Reka, tunggu sebentar. Kacamata bantu aku satu hal. Nanti persilakan istriku, ayah mertua dan ibu mertuaku, oh iya, dan juga Dakota masuk. Adapun keluarga Mas Hita lainnya, jangan biarkan mereka masuk. Air mata gembira memenuhi mata kacamata menyetujui terus-menerus, baik, aku berjanji untuk menyelesaikan tugas. Tuan Valkyrie secara pribadi memberi tugas padanya, ini tampaknya ingin mempromosikan dia. Kehidupannya akan meningkat pesat. Preman lainnya tampak iri, cemburu dan benci. Kenapa sebelumnya diri mereka sendiri tidak mengatakan apapun untuk membela Tuan Valkyrie? Kalau tidak,
yang akan dipromosikan sekarang adalah diri mereka. Si kacamata pergi untuk mempersilakan Tokia sekeluarga untuk masuk. Sekelompok preman juga mengangkat si botak dan berjalan keluar. Setelah berjalan keluar, semua orang menepuk ringan pipi si botak. Hei, hei, si botak, jangan berpura-pura lagi, bangunlah. Tuan Valkyrie telah membiarkanmu pergi. Namun, kedua mata si botak tertutup rapat dan tidak ada respon sama sekali. Seorang anak buah dengan hati-hati mengambil puntung rokok membakar kepala si botak, tetapi si botak itu juga tidak meresponnya. Ekspresi ketakutan berangsur-angsur muncul di wajah para preman. Si botak benar-benar pingsan. Bosnya kakak tertua, satu tamparan saja bisa langsung membuatnya pingsan. Ini sangat brutal. Di luar hotel, semua orang saling berbisik. Mereka sedang mendiskusikan apa yang akan terjadi pada mereka. Menerobos masuk ke dalam hotel, bahkan sampai memukul orang, meskipun memiliki 10 nyawa, itu juga tidak cukup untuk membayar kejahatannya. Tokia sekeluarga merasa sangat putus asa, menangis tanpa air mata. Mereka dibawa ke lantai 2, sampai sekarang masih belum turun, khawatir tidak akan ada hal yang baik. Mereka beberapa kali ingin menerobos masuk, tetapi dihentikan oleh Dakota. Dakota sedang menelepon, meminta bantuan hubungan relasinya untuk menyelamatkan mereka. Namun, tampaknya tidak ada hasil. Brahma dan Krusno, raut wajah keduanya tampak sinis. Mereka lebih baik mati. Dengan begitu, tidak ada yang bisa melindungi Tokia. Dia sekeluarga adalah daging ikan di talenan, hidup bergantung pada belas kasihan orang lain. Pada saat ini, staf hotel si kacamata berjalan keluar. Semua tatapan mata kerumunan tertuju padanya. Jika tidak salah menebak, dia datang kemari untuk mengumumkan hukuman mati mereka. Si kacamata melihat sekeliling dan berkata, siapa istri, ayah mertua, dan ibu mertua Tuan Valkyrie? Tuan Valkyrie. Semua orang saling memandang. Keluarga besar di kota Midgard tidak ada yang bermarga Valkyrie. Jangan-jangan keluarga Valkyrie dari kota Midgard juga datang kemari. Si kacamata buru-buru menjelaskan, ini Tuan Reka Valkyrie. Wah, kerumunan langsung gempar. Dia memanggil bocah sembrono yang menerobos masuk itu dengan panggilan, Tuan. Situasi macam apa ini? Riku buru-buru menunjuk Tokia, dia adalah istri Reka. Dia tentu saja mengira bahwa Reka menimbulkan masalah dan menyusahkan anggota keluarga, dan si kacamata datang mencari masalah dengan keluarganya. Si kacamata menyebut Reka dengan panggilan Tuan, mungkin karena khawatir keluarga Reka tidak akan berani menunjukkan diri, jadi mereka memanggil dengan panggilan hormat untuk membuat keluarganya menunjukkan diri. Tokia berdiri dan berkata, aku istrinya Reka. Apa yang terjadi dengan Reka sekarang? Bisakah kamu membawaku menemuinya? Meskipun mati, aku juga akan mati bersamanya. Tapi, masalah ini tidak ada hubungannya dengan orang tuaku. Si kacamata merasa bingung, apanya mati, tidak mati. Kakak ipar, apa maksudmu? Kakak ipar. Semua orang gemetar. Kenapa si kacamata memanggilnya kakak ipar? Tokia juga membeku sesaat, tidak mengerti. Si kacamata tiba-tiba membungkuk dengan sopan padanya, kakak ipar, paman dan bibi, silakan ikut aku masuk. Oh iya, dan yang bernama Dakota, juga boleh masuk. Tuan Valkyrie sedang menunggumu di ruangan pribadi kelas atas. Apa-apaan ini? Mata semua orang melebar, merasa otak mereka membeku. Mereka menerobos masuk ke dalam hotel dan bahkan memukul orang-orang mereka. Tetapi mereka tidak hanya tidak meminta pertanggungjawaban pihak lawan, dan bahkan memperlakukan keluarganya dengan baik dan mengundang mereka ke ruangan pribadi kelas atas untuk makan. Apakah sekarang di kalangan dunia gelap sedang populer, meyakinkan orang dengan moralitas? Si kacamata melihat lagi ke kerumunan, berkata, sekarang kalian juga boleh masuk. Semua orang dengan penasaran bertanya, bukannya kami tidak diizinkan masuk sebelum kakak tertua kalian masuk? Si kacamata berkata, kakak tertua kami baru saja masuk, kalian tidak melihatnya. Sudah masuk, kapan? Hotel ini hanya memiliki satu pintu masuk,
jika ada orang yang masuk, mereka pasti bisa melihatnya. Tapi selain mereka, tidak ada orang kedua yang masuk. Mungkinkah pemikiran yang berani dan menakutkan muncul di hati semua orang? Reka adalah kakak tertua mereka. Dia yang memulihkan kembali kota Midgar Aset Underground. Meskipun mereka tidak mau mempercayainya, tetapi hanya pernyataan ini yang masuk akal. Memikirkan barusan mereka mengejek ketua underground kota Midgar, mereka langsung merasa ketakutan. Brahma masih menolak untuk percaya, salah paham, pasti ada kesalahpahaman di sini. Reka bisa masuk ke dalam, kemungkinan besar karena bantuan kekuatan keluarga Mas Hitaku. Barusan kalian juga sudah melihatnya. Cucuku Riku kenal dengan Erwin, penanggung jawab hotel ini. Reka ini sedang berpura-pura menyamar. Ayo, kita masuk juga. Semua orang berpikir sejenak, dan merasa kata-kata Brahma sangat masuk akal. Reka pasti berbohong dan menyebut dirinya sebagai keluarga Mas Hita, lalu orang lain melihat wajah Riku, baru kemudian membiarkan dia makan di restoran kelas atas. Memang layak menjadi salah satu dari 4 keluarga besar di kota Midgar, kekuatannya memang tidak diragukan. Namun, si kacamata mengulurkan tangan dan menghentikan Brahma, tunggu, kalian tidak diizinkan masuk.